Kapal tanker minyak Kavo Maleas terbakar di Selat Hormuz. Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengatakan kapal itu menjadi target karena mengabaikan peringatan militer Iran. Kapal tanker tersebut diduga mencoba melewati rute selatan Selat Hormuz tanpa memperhatikan peringatan Garda Revolusi Iran. IRGC menuduh militer Amerika Serikat menyesatkan dan mendorong kapal-kapal menuju jalur selatan Selat Hormuz. Iran menuntut kapal-kapal menggunakan rute yang lebih dekat ke pantainya dan berkoordinasi dengan otoritas maritim Iran. Amerika Serikat mengklaim menunda serangan besar-besaran ke Iran. Keputusan itu disampaikan Donald Trump dalam unggahan di Truth Social pribadinya. Ia bahkan menyebut Israel turut dalam kesepakatan ini. Trump menulis, Amerika Serikat telah siap bertindak melawan Iran dengan kekuatan militer yang belum pernah terlihat sejak Perang Dunia II. Meskipun demikian, kami baru saja diminta oleh Iran serta negara-negara Timur Tengah lainnya untuk menunda segala serangan. Ini mencakup pembukaan Selat Hormuz secara segera, sepenuhnya, dan total. Demi kepentingan dunia, saya setuju untuk membatalkan serangan, tulis Trump. Donald Trump juga menegaskan hanya ingin menang saat ditanya jurnalis soal strategi Amerika Serikat dengan menghidupkan kembali gencatan senjata. Menurut Trump, Iran tidak lagi punya angkatan laut dan udara, serta meyakini kemampuan Iran sekarang sangat lemah. We just want to win. We don't want to have them. It's very simple. They cannot have a nuclear weapon. Iran will not have a nuclear weapon, and they can't have a nuclear weapon. If they did, the Middle East would have been wiped out by now. Analis bilang peran AS Iran berada pada titik kritis dengan potensi eskalasi lebih lanjut. Kondisi ini seiring pola serangan bolak-balik kembali berlanjut di tengah harapan untuk berakhirnya konflik. From the Iranian point of view and perspective, as much as they can enlarge the war in terms of the compass, in terms of the geographical areas that the war is taking place into it, is actually going to be a leverage for them. To them, an isolated war, which is only taking place between Iran, United States, and Israel, is actually an advantage for the United States. But the war that has a regional-wide effects is an advantage for Iran because it triggers the fear of the spread of the chaos, the fear of the instability in both security-wise and energy-wise. Sementara pakar hubungan internasional, Teguh Reza Shah menilai pernyataan Presiden Donald Trump yang membatalkan rencana serangan terhadap Iran lebih merupakan bagian dari perang informasi atau strategi deception. Teguh Reza Shah menambahkan faktor politik domestik Amerika Serikat ikut memengaruhi langkah Trump. Nah, ini sebenarnya perang informasi ya. Kalau dalam teori namanya deception ya. Perang ini sudah sangat melelahkan semua, terutama sekali Amerika Serikat. Direncanakan perang itu kurang dari 1 minggu, tapi sudah berjalan 5 bulan plus 2 hari, dan ini mendekati mendekati 3 November 2026. Yakni 4 bulan mendatang, di mana akan ada pemilu sela. Di dalam kondisi kebingungan seperti ini, Donald Trump mengeluarkan statement yang mengagetkan ya. Kemudian juga Trump mengatakan adanya desakan dari sekutu-sekutu Timur Tengah. Memang negara-negara Teluk itu aktif membujuk Donald Trump untuk menahan diri guna mencegah perang yang lebih luas ya. Antara lain, putra mahkota Mohammed bin Salman itu melakukan komunikasi telepon langsung dengan Trump yang intinya mendesak deeskalasi konflik dan memprioritaskan dialog demi stabilitas keamanan internasional. Sumber militer Iran membantah klaim sepihak Amerika Serikat yang menyebut Teheranlah yang meminta serangan ditunda dan menyebut pernyataan Trump sebagai kebohongan baru. Unggahan Trump di medsosnya disebut Iran sebagai bentuk putus asa untuk menekan negara-negara Teluk. Angkatan bersenjata Iran bahkan menyatakan tetap siap siaga. Informasi lainnya akan